Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Vanessa Sabila dari kelompok 9 praktik pengukuran besaran elektrik. Uh, saya di sini beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Nafisa Vanessa Sabila, dan Najril Ilham Surya Prayoga, serta Dava Argian. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum modul 6, yaitu pengukuran pertanahan atau grounding. Jadi di modul ini, setelah pengukuran ini kita jadi tahu besarnya tahanan pertanahan yang terdapat pada suatu tempat. Nah, yang kedua itu dapat memahami prosedur penggunaan alat ukur earth tester dan earth clamp. Nah, yang ketiga itu ada dapat mempresentasikan pengukuran tahanan tanah serta mengetahui prinsip-prinsip kerja grounding earth tester dan earth clamp. Nah, untuk dasar teori dari pengukuran modul kali ini itu adalah, untuk dasar teorinya sendiri itu adalah sebelumnya pertanahan itu atau grounding adalah sistem yang menghubungkan instalasi listrik atau badan peralatan langsung yang ke bumi atau tanah. Tujuan utamanya itu adalah menciptakan jalur impedansi rendah atau tahanan rendah ke si bumi agar tegangan atau arus itu abnormal. Misalnya kayak kalau ada petir itu atau kebocoran isolasi dapat dibuang dengan aman. Izin masuk, di sini saya Davargia akan menjelaskan mengenai peralatan percobaan dan rangkaian prosedur percobaan pada sistem grounding. Nah, peralatan percobaan yang pertama itu earth tester, yang kedua itu elektroda batang, yang ketiga kabel penghubung atau pengukuran, keempat paku pentanahan, kelima palu, keenam earth clamp. Nah, lalu di sini langsung ke rangkaian dan prosedur percobaan. Prosedurnya itu mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pengukuran. Yang kedua, kita harus mengatur jarak antara terminal grounding pada panel dengan elektroda bantu. Jaraknya itu sekitar 5-10 meter. Lalu yang ketiga itu menanam elektroda bantu 1 dan 2 ke tanah. Lalu elektroda dihubungkan dengan alat ukur sesuai dengan kabel yang sudah ditentukan. Tester mempunyai 3 kabel, diantaranya itu ada yang merah, kuning, dan hijau. Nah, keempat itu melakukan pengukuran pentanahan dengan menekan tombol on. Kelima, tekan tombol measure untuk membuat instrumen secara otomatis memeriksa potensi tanah, memeriksa tahanan tanah, dan mengukur tahanan tanah. Keenam itu kita harus mencatat nilai tahanan yang muncul, kemudian menekan tombol off. Lalu di sini ada yang earth clamp. Nah, yang pertama itu pastikan sistem grounding sudah terpasang dan terhubung ke tanah. Nah, lalu kita harus pastikan kabelnya tidak terbuka dan koneksi longgar pada grounding. Ketiga itu, hidupkan alat earth clamp, lalu kalibrasi dulu. Nah, keempat, pastikan area sekitar batang pentanahan aman dan kering. Kelima, buka klem alat dan jepitkan di sekitar konduktor grounding utama. Biasanya itu kabel tembaga. Pastikan klem menutup rapat dan tidak ada kabel di dalamnya. Lalu, tekan tombol measure atau start pada alat. Ketujuh itu, tunggu beberapa detik hingga alat menampilkan nilai tahanan. Catat hasilnya. Nah, jika sudah selesai, lepas klem dengan hati-hati. Nah, di sini juga saya ada nilai pentanahan menurut PUIL tahun 2011. Yang pertama itu tanah rawa, resistansinya itu sekitar 10-30 ohm meter. Lalu untuk tanah liat dan tanah ladang 100 ohm meter. Lalu ada pasir basah 200 ohm meter. Ada kerikil basah 500 ohm meter. Pasir atau kering 1000 ohm meter. Lalu tanah berbatu 3000 ohm meter. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait apa yang telah menjadi hasil ketika kelompok kami melakukan praktikum pengukuran besaran elektrik pada modul 6, yaitu pengukuran resistansi pentanahan atau pembumian. Dan di sini saya juga sedang melihat apa yang telah menjadi data dari hasil praktikum kami. Nah, jadi dari data
Jadi setelah saya melakukan praktikum di situ, kelompok saya melakukan praktikum pentanahan dengan mengukur resistansi pentanahan atau grounding itu pada 3 titik. Yang pertama itu ada gedung Labtek 1 Fakultas Teknik, yang kedua adalah gedung kelas teknik sipil, yang ketiga gedung Labtek 2 Fakultas Teknik. Nah, jadi ketika kami sedang melakukan praktikum di situ keadaan di luar tuh sangat hujan deras dan juga terdapat beberapa petir. Nah, jadi untuk datanya sendiri dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, jadi saya akan membacakan untuk hasil dari apa yang telah menjadi data dari praktikum yang telah kelompok saya lakukan. Yang pertama itu ada pada gedung Labtek 1 Fakultas Teknik. Untuk nilai tahanan sendirinya tuh 22,8 ohm, yang untuk arus bocornya itu sekitar kurang lebih 1 ampere. Untuk kondisi tanahnya tuh lembab dan keterangan itu habis hujan. Nah, jadi dapat dilihat pada tabel bahwasanya ketika sedang melakukan praktikum pada gedung Labtek 1 itu kondisinya tuh lagi hujan, sehingga untuk pentanahan sendirinya tuh dalam keadaan lembab. Nah, kenapa bisa lembab? Nah, jadi untuk si penutup groundingnya tuh terkena air hujan seperti itu, sehingga nilai tahanannya sendiri tuh menjadi besar. Nah, untuk hubungannya dengan fuel tuh apa? Nah, pada fuel kan untuk resistansinya tuh kurang dari 5 ohm. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya grounding pada gedung Labtek 1 tuh tidak memenuhi. Nah, lanjut untuk pada data kedua, yaitu gedung kelas teknik sipil. Untuk nilai tahanan sendirinya tuh 2,64 ohm. Untuk arus bocornya itu sendiri tuh 8 ampere, kurang lebih 8 ampere. Untuk kondisi tanahnya tuh kering, keterangannya tuh setelah hujan dan reda, dan juga tertutup. Nah, jadi berbeda dengan sebelumnya pada gedung kelas teknik sipil tuh untuk nilai tahanan sendiri tuh kurang lebih sekitar 2 ohman. Nah, untuk arus bocor sendiri tuh 8 ampere. Nah, namun di sini tuh kondisi tanahnya tuh kering. Dikarenakan apa? Dikarenakan hujan juga udah reda, dan kemudian si grounding yang telah tersedia tuh tutup rapat, sehingga air tuh gak bisa masuk. Seperti itu. Nah, untuk berhubungan dengan PL tuh ini sudah memenuhi standar dikarenakan kurang dari 5 ohm. Nah, untuk yang ketiga itu gedung Labtek 2 Fakultas Teknik. Nah, untuk nilai tahanannya sendiri tuh 4,65 ohm. Untuk arus bocornya tuh kurang lebih 4,9 ampere. Untuk kondisi tanahnya tuh kering dan keterangannya tuh setelah hujan. Dan di sini juga sama, setelah kita melaksanakan pengukuran pada gedung sipil, kita langsung melakukan pengukuran di gedung elektro. Nah, itu tuh ketika kita melakukan pengukuran itu kondisinya tuh sudah reda, dan juga nilai tahanannya tuh memenuhi standar PUIL, dan juga kondisi tanahnya tuh sudah mulai kering seperti itu. Nah, lanjut saya akan menjawab pertanyaan apa yang telah dicantumkan pada modul 6. Nah, yang pertama tuh dari hasil percobaan gedung manakah yang memiliki resistansi pembumian paling kecil. Nah, jadi seperti yang ada pada tabel, untuk gedung yang paling kecil resistansinya itu di gedung kelas teknik sipil seperti itu dengan 2,64 ohm resistansinya. Nah, yang kedua adalah dari hasil percobaan gedung manakah yang memiliki resistansi pembumian paling besar. Nah, jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi, untuk resistansi pembumian yang paling besar itu ada pada gedung Labtek 1 Fakultas Teknik, yaitu sekitar 22,8 ohm dikarenakan itu kondisi tanahnya tuh lembab dan juga habis hujan seperti itu. Nah, yang ketiga, bandingkan hasil percobaan saudara dan apakah yang menyebabkan resistansi pembumiannya besar atau kecil. Nah, jadi setelah saya melakukan percobaan, hal yang paling faktor yang menyebabkan resistansi besar atau kecil itu adalah kondisi tanah. Yang pertama adalah kondisi tanah. Kenapa resistansinya itu besar? Dikarenakan kondisi tanahnya itu lembab dan juga habis hujan, sehingga resistansinya itu besar. Nah, terus yang kedua itu adalah yang menyebabkan resistansi pembuahannya itu kecil, yaitu kondisi tanahnya juga.
pada kedua gedung terakhir itu konsistennya itu kering sehingga resistansinya itu memenuhi persyaratan umum instalasi listrik seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dari hasil percobaan praktikum yang telah kelompok saya lakukan itu dapat disimpulkan bahwasanya salah satu gedung yang ada di Fakultas Teknik yaitu Lab Teknik 1 itu tidak memenuhi persyaratan. Dikarenakan apa? Dikarenakan nilai resistansinya tuh sangat tinggi sehingga tidak memenuhi standar PUIL. Ya, yang kedua itu kedua gedung yang telah kami lakukan pencobaan itu memenuhi standar. Dikarenakan apa? Dikarenakan prestasi pembumiannya tuh memenuhi standar. Dan juga faktor yang memengaruhi naik turunnya resistansi itu adalah faktor tanah. Ketika tanah semakin lembab, maka resistansi pembumiannya tuh semakin besar. Dan juga ketika kondisi tanahnya tuh kecil, kondisi tanahnya tuh kering, maka resistansinya tuh akan kecil. Barangkali sekian dari pemaparan yang telah saya pemaparan dari apa yang telah kelompok saya praktikumkan atau percobaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.